Muel, kalau memang kamu tidak ingin melakukannya, maka jangan terlalu memaksakan diri, peringat wanita cantik yang kini mengenakan gaun tidur dan berada di kamarnya ketika malam semakin larut. Muel tidak bisa tidur karena dia harus belajar. Begitu lulus nanti, dia akan kuliah sambil bekerja. Kakek Helik sakit, dan suatu saat nanti Muel harus menggantikan posisi kakeknya menjadi CEO Artadov Group. Dari awal dadinya pernah memberikan penawaran. Muel ingin melanjutkan perusahaan Dedi atau kakek. Awalnya Muel begitu tertarik dengan perusahaan sang Dedi yang memang bergerak di bidang pengembangan teknologi. Namun setelah mendengar cerita dari Mami tentang kakek Helik, Muel jadi tidak enak hati. Dia cukup kesal mengetahui kalau dari awal sebenarnya dia sudah ditargetkan untuk menjadi penerus Artadov Group karena Dedi menolak posisi itu. Sekarang dia harus belajar bisnis, apalagi dia sudah selesai melaksanakan ujian akhir sekolah. Sehingga saat ini, fokusnya pada pembelajaran tentang bisnis dan bisnis. Muel akui dia cukup senang karena Mami mendukung penuh niatnya. Terkadang Mami akan memberitahukan kepada Muel hal-hal kecil yang harus diperhatikan. Seperti saat ini, Muel dan Maminya belajar bersama di malam yang sepi. Muel tebak, Nadine pasti sudah mendengkur di kamarnya, sementara Dedi mungkin akan mencari Maminya sebentar lagi. Muel, Mami dan Dedi tidak memaksa kamu harus melakukannya dalam waktu dekat. Meskipun kakekmu sakit, tapi tetap ada kemungkinan untuk sembuh. Jangan terlalu memaksakan diri, karena Mami lebih ingin melihat kebahagiaan Muel. Andrea menatap sendu ke arah putranya yang sudah beranjak dewasa ini. Andrea terkadang merasa tidak menyangka sama sekali. Bayi kecil yang selalu meraung meminta susu, kini berubah menjadi pemuda tampan yang berusaha membahagiakan keluarganya. Iya Mami. Muel ngerti kok, karena Muel cuma ingin belajar dan takutnya Muel harus mengemban tugas itu secara mendadak. Muel tidak ingin mengerjakan sesuatu tanpa persiapan, balasnya dengan lembut. Terus bagaimana dengan universitas yang akan kamu ambil? Mami sudah dengar dari Nadine, kalau dia sendiri masih bingung dengan jurusan yang akan dia ambil. Lalu kalau Muel bagaimana? Mami tahu jurusan apa yang akan Muel ambil, tapi Mami tidak tahu Muel akan mengambilnya di universitas mana. Yang dekat saja Mi, Muel menjawab singkat. Kamu yakin? Muel menganggukkan kepalanya dengan tatapan serius. Andrea bisa apa kalau putranya sudah memutuskan? Dia tidak ingin mengekang keinginan putranya, hanya saja terkadang Andrea khawatir dengan kondisi putranya yang terlalu memendam semua sendiri. Sayang, suara bariton pria yang tentu saja mereka kenal membuat Muel dan Maminya saling pandang. Mereka terkekeh karena mengetahui siapa yang kini memanggil Maminya dengan suara manja di tengah malam yang sepi ini. Dedi kamu sudah memanggil. Kalau begitu, Mami pergi dulu. Andrea kembali berbalik sebelum benar-benar pergi keluar dari kamar putranya. Jangan terlalu memaksakan diri untuk belajar, pesan Andrea. Iya, Mami tenang aja, jawab Muel. Belum lama pergi, Muel sudah mendengar omelan ringan dari dadinya. Dia menggeleng pelan sebelum lanjut belajar, mengingat sekarang Muel sedang fokus mengejar target harapan dari keluarganya. Muel sendiri belum menemukan sesuatu yang membuatnya mengejar hal tersebut. Ujian telah selesai, dan sekarang fokusnya sedang melebar ke sana kemari. Entahlah, saat ini Muel bahkan memikirkan universitas seperti apa yang akan Nadine dan Lily inginkan. Sementara itu di kediaman Celestine. Gadis yang kini terbaring dengan mata memejam, menghela nafas gusar. Tangannya begitu takut untuk sekedar menyentuh permukaan perutnya yang masih rata. Kebingungan melanda hatinya. Selama ini Lily dianggap seperti keluarga. Meski Lily akui, dia tidak bisa mengenyahkan perasaan berdebar di hatinya ketika berhadapan dengan Muel. Ya Tuhan, apakah perasaanku ini salah? Gumamnya dengan sendu. Sekarang pikirannya sedang mengelana mencari solusi dari permasalahan yang dia alami.
Tentang bagaimana Lily harus menyampaikan berita mengejutkan ini kepada keluarganya. Kalau Lily mengatakannya, apakah Mami dan Daddy kemungkinan membencinya? Lalu bagaimana dengan Nadine, apa gadis itu juga akan menjauhinya? Lily benar-benar bingung sekarang. Dia mencoba bangkit dari ranjang, kemudian keluar dari kamar. Karena lupa membawa susu pisang kesukaannya, kali ini Lily harus keluar kamar dan mengambilnya di dapur. Nona Lily sangat imut, tidakkah kalian berpikir dia sangat berbeda dengan mendiang ibunya? Ah, Nona Riley. Cek, aku bahkan bersyukur dia mati. Setidaknya keluarga Celestine terbebas dari kutukan besar yang akan menghancurkan keluarga ini, ujar pelayan lain. Dek. Lily terkejut bukan main. Mengapa para pelayan berkata begitu kejam? Memangnya apa yang pernah Mama lakukan dulu? Wajahnya berubah sendu dan kini Lily membatalkan langkahnya menuju pantry setelah tidak sengaja mendengar ucapan pelayan tentang mendiang mamanya. Lily harus mencari tahu tentang mamanya. Kenapa pelayan sampai begitu membenci Mama? Kok Muel tiba-tiba datang? Lily mengernyitkan dahinya bingung saat melihat Muel datang cukup pagi. Sementara kakek dan neneknya menyambut dengan senang. Nadine kan bisa bawa motor sendiri, dia malas bawa mobil buat ngajak kamu. Jadi biar aku aja yang mengantar, balas Muel yang melemparkan senyum ke arah Lily dan tidak lupa menyapa kakek dan neneknya. Ini karena kakekmu terlalu khawatir sama Lily, dia jadi tidak bisa belajar mengendarai motor atau mobil sendiri, ujar wanita tua baya yang bahkan terlihat masih sangat bugar itu. Kakek berdehem pelan, seakan tidak terima dengan ucapan yang diberikan kepadanya. Kan tahu sendiri kalau cucu kita yang satu ini kondisi tubuhnya tidak seperti yang lain. Dia cepat sekali sakit, tentu saja aku harus sangat khawatir, bantahnya. Itu benar Nek, Lily tidak bisa terkena hujan sedikit sudah demam, Muel ikut menimpali setelah duduk di samping Lily. Kalau Muel duduk seperti ini di sebelahnya, Lily jadi salah fokus. Ini saja dia sedang menahan mual yang tiba-tiba saja menyerangnya. Tapi Lily tahu kalau mereka pasti akan sangat heboh ketika mengetahui Lily sakit. Gadis itu masih belum memutuskan apa yang akan dia lakukan terhadap janin yang sedang dia kandung. Meski sekarang dia lebih penasaran dengan apa yang sebenarnya mendiang Mama lakukan sehingga para pelayan bahkan masih membahasnya dengan buruk ketika Mama sudah tiada. Lily, kenapa makannya cuma sedikit sayang? Tanya nenek dengan lembut. Lily masih terlalu kenyang Nek, jawab Lily. Makan yang banyak, supaya kamu bisa tumbuh lebih besar, ujar Muel yang ikut memberikan teguran. Lily mendengus sebal. Padahal aku sudah besar, protesnya. Di mata kami kamu tetap anak kecil, balas Muel. Lily tidak bisa membayangkan kalau keluarganya sampai tahu tentang kehamilannya. Seandainya mereka tahu yang mereka anggap anak kecil ini sudah bisa membuat anak kecil, mungkin mereka akan syok berat. Selesai sarapan bersama dan berpamitan sebelum sekolah. Kakek sempat memberikan Lily kartu. Bukannya yang kemarin masih banyak isinya ya kek? Tanya Lily yang kini menatap kakeknya dengan raut wajah bingung. Yang kemarin uang bulanan dari nenek, kalau yang ini dari kakek, jawab kakek. Lily menarik kedua sudut bibirnya ke atas dan memeluk pria tua baya itu dengan raut wajah senang. Terima kasih banyak kakek, ucapnya. Apa itu? Tanya nenek yang penasaran dengan percakapan antara kakek dan cucunya ini. Tidak ada, balas kakek cepat dan menyuruh Muel segera membawa Lily sekolah. Lily kira Muel membawa mobil, tapi ternyata pemuda itu justru membawa motor sport yang membuat Lily akan kesusahan jika naik. Melihat Lily yang hanya diam tidak menggubris, membuat Muel menegur gemas. Kenapa diem aja sih? Ayo sekarang naik, ujar Muel. Tinggi banget, keluh Lily. Mau aku naikin? Tanya Muel. Lily dengan cepat menggeleng terkejut. Dia tidak menyangka kalau Muel akan berpikir seperti itu. Meski dulu dia memang sering digendong Muel, namun sekarang mereka sudah sama-sama besar.
Pegangan yang erat dong, perintah Muel. Ini sudah erat tahu, protes Lily. Peluk perut aku, ujar Muel. Lily gak mau, tolak Lily. Kalau gak mau, ya udah kita gak usah sekolah aja sekalian, ancam Muel. Kok Muel jahat sih? Keluh Lily. Kamu banyak bicara sih, sekarang nurut aja coba, balas Muel. Mau tidak mau Lily menurut dan ternyata Muel memang sengaja membuat jantungnya berdegup kencang karena pemuda itu membawa motor dengan kecepatan tinggi. Kalau mau mati duluan jangan ngajak-ngajak. Teriak Lily dengan kencang karena sepertinya Muel sedang mencoba menantang malaikat maut. Muel terkekeh di balik helmnya, mengganggu Lily adalah kesenangan yang tidak bisa tergantikan dengan mudah. Sementara Lily hanya bisa pasrah karena menjadi bahan keisengan Muel dan Nadine. Sepertinya lain kali Lily akan menolak jika Muel menjemputnya dengan motor. Tentu saja bukan karena Lily yang banyak gaya, tetapi untuk menjaga keamanan dan keselamatan bersama. Alasan Lily juga menolak dijemput Nadine ketika gadis itu membawa motor gedenya, karena ketika di jalan Nadine akan membawa motor dengan kecepatan tinggi, persis seperti apa yang dilakukan Muel. Padahal dulu mereka berdua tidak seliar ini. Setelah kejadian Muel mengebut dan kini dia sudah ada di dalam kelas. Lily memilih untuk mengetik sesuatu di laman browsernya. Apa yang harus dilakukan jika punya anak, tapi tidak mau punya anak, ketik Lily. Lily menoleh terkejut ketika suara Lucy yang membaca apa yang dia cari di browser, terdengar begitu keras. Beruntung kondisi kelas saat itu cukup ramai, sehingga tidak ada yang begitu mendengar Lucy. Lucy sejak kapan di sini? Tanya Lily gugup. Aku kan memang sering datang pagi, jawab Lucy. Tunggu, kenapa kamu mencari tahu masalah itu? Tambah Lucy dengan tatapan menyipit curiga ke arahnya. Lucy gak baik ngintip handphone orang. Protes Lily. Aku gak ngintip Li, tapi memang kelihatan, balas Lucy. Wajah Lily berubah panik. Oh iya, memangnya siapa orang yang punya anak, tapi gak mau punya anak? Tanya Lucy. Lily cuma penasaran aja kok, suara cempreng Lily terdengar membalas dengan ragu. Coba lihat jawabannya apa? Ajak Lucy. Mereka berdua menatap layar handphone milik Lily. Tampaknya sekarang mereka bingung dengan jawaban yang diberikan ponsel canggihnya. Aborsi? Tanya Lucy. Mereka memutuskan untuk menonton video tentang aborsi dan kini keduanya sama-sama bergidik ngeri dengan apa yang baru saja mereka tonton. Li, kok serem ya? Jadi hancur begitu, ujar Lucy. Lily mengangguk lemas, dia merasa akan jadi orang jahat kalau sampai melakukan hal tersebut. Aku gak mau aborsi, gumamnya lirih. Lily tidak pernah mengabaikan fakta kalau sekarang dia harus mulai berpikir. Keputusannya sudah bulat. Aborsi bukanlah tindakan yang tepat untuk dia ambil. Justru sekarang dia memikirkan tentang studinya, apakah dia bisa melanjutkan studi jika hamil nanti. Memikirkannya saja sudah membuat kepala Lily pusing 7 keliling. Dia menatap ke jendela yang menghubungkan langsung dengan taman samping. Lily menghela nafas ketika melihat Nadine lagi-lagi memanjat tembok untuk bolos. Kadang Lily heran, kenapa Nadine suka sekali bolos sekolah. Lily menguap. Jam kosong setelah mereka ujian kelulusan memang menyebalkan. Seharusnya Lily sudah mulai tidak masuk sekolah, namun hal itu tertunda karena sekolahnya belum memberikan titah untuk libur. Lily. Lucy mendekat ke arahnya dengan senyum sumringah. Lily, kamu gak mau jajan di kantin? Tadi aku gak sengaja ketemu sama Muel dan dia nanyain kamu, ujar Lucy. Lily hendak menjawab, namun ketika Lucy berkata tentang Muel, mendadak hatinya menciut. Sekarang Lily merasa malu untuk berhadapan dengan Muel. Lily bingung, Lily pusing, Lily mual, ini semua karena anaknya Muel. Lily hendak kesal, namun urung setelah menyadari kebodohannya kalau anak Muel, anaknya juga.
Kalau misal kecebongnya dari si A, kemungkinan anaknya tetap anaknya si A ya? Tanya Lily. Lucy mengernyitkan dahinya bingung. Iyalah, bukannya udah jelas. Lagian mana mungkin kecebongnya si A, tapi anaknya malah punya si B. Kecuali kalau ceweknya berhubungan sama dua orang, dan belum jelas siapa yang sebenarnya menyumbangkan kecebong, jelas Lucy. Lily manggut-manggut paham, awalnya dia ragu ini anak Muel, tapi karena Lucy sudah menjelaskan. Setidaknya Lily bisa menggakui dengan jelas kalau anak ini anak Muel, apalagi yang nyuntik waktu itu Muel. Wajah Lily berubah memerah, hal itu membuat Lucy menatapnya dengan pandangan bertanya-tanya. Hoi, kamu lagi mikirin apa sih? Tiba-tiba tadi nanyain masalah kecebong, padahal kita anak sosial, bukan anak sains, ujar Lucy. Lily hanya menyengir lebar. Tadi aku bingung sama sesuatu, tapi berkat Lucy akhirnya aku sudah memastikan hipotesisku benar, jawab Lily. Lucy menggeleng pelan, terkadang dia merasa heran dengan Lily. Gadis yang terlihat imut di depannya ini punya pikiran yang susah ditebak. Kadang pinter, kadang goblok, kadang aneh. Tapi Lucy bisa menduga kalau Lily adalah orang yang terlihat sangat dimanja. Jadi mau ikut kantin gak? Tanya Lucy. Gak bisa, aku gak mau mual-mual, tolak Lily. Padahal gak ada bau amis di sana, ujar Lucy. Lily hanya memanyunkan bibirnya. Dia memilih untuk membuka salah satu buku koleksinya. Kalau mau ke kantin pergi aja. Aku mau baca dulu, ujar Lily. Lucy menggeleng pelan. Ya sudah, padahal aku sudah sangat terniat untuk kembali ke kelas dan mengajakmu ikut serta, keluh Lucy. Meski hati Lily tidak enak, tapi apa boleh buat. Lily benar-benar tidak mau merasa mual karena aroma yang ada di kantin. Membayangkannya saja sudah membuat Lily pusing, dalam hati Lily meminta maaf kepada Lucy karena harus mengecewakannya. Sementara itu di sisi lain, Muel baru saja kembali dari kantin bersama teman-temannya. Dia bukan tipe orang yang sering sekali datang ke kantin, karena Bibi Ditra selalu memastikan bekal sehat untuknya. Hanya saja, dia mengikuti ketiga temannya dan menemani mereka. Dari tadi Muel juga celinggak-celinguk mencari keberadaan Lily. Namun dia tidak melihat tanda-tanda bahwa Lily akan datang sebentar lagi. Kamu tahu gak? Adikmu itu bolos lagi, dan tadi ketahuan sama Mr. Ode, Marcel memberikan info ketika dia baru saja kembali dari ruang guru. Nadine memang gadis yang tidak bisa ditebak. Kayaknya kalau aku daftar jadi calon iparmu, kira-kira aku bisa gak ya jadi pawang buat Nadine? Celetuk Ogis yang langsung dapat pelototan tajam dari Muel. Ogis. Kamu itu anak mami, gak cocok sama Nadine yang udah kelihatan tipe wanita alpha begitu. Lagian Muel kayaknya gak mempermasalahkan kalau Nadine bolos, Jack menyahut. Ketiga temannya kadang heran sama Muel. Dia terlihat tidak terusik dengan rumor-rumor mengenai adik kembarnya. Mereka kembar tapi wajah mereka tidak begitu identik, meski ada beberapa waktu mereka terlihat sama. Benar-benar berkebalikan, sifat, dan juga kelakuannya. Kesamaan mereka berdua hanya satu. Yaitu maju ke depan ketika ada hal buruk yang berkaitan dengan Lily. Mereka jadi ingat, dulu Lily pernah dilabrak kakak kelas ketika mereka masih duduk di bangku kelas 11. Siapa sangka kalau setelah itu Nadine membuat kakak kelas yang melabrak Lily langsung mengemis maaf, begitu juga Muel yang tidak segan-segan berkata kasar. Kadang aku ngerasa Nadine gak butuh Muel, karena dia bisa ngurus dirinya sendiri, ujar salah satu teman. Siapa bilang? Muel mulai buka suara, membuat mereka berdua terkejut. Anak itu hanya terlihat keras di luar, tapi sebenarnya cengeng, tambah Muel. Hahaha, entahlah. Aku hanya merasa kamu dan Nadine memang berkebalikan. Yang satu pembuat onar dan langganan ruang konseling, yang satu lagi pencetak prestasi dan langganan ruang kepala sekolah, ujar teman lainnya.
Gis, gak baik tahu membandingkan seperti itu, pria dengan rambut hitam mengkilap bernama Marcel menegur. Tidak lama setelah itu tatapan Muel berubah serius ketika melihat Lucy teman dekat Lily datang ke kantin sendirian. Bukannya tadi Muel sudah minta tolong untuk mengajak Lily, tapi kenapa Lucy hanya datang sendirian? Lucy, panggil Muel. Gadis itu mendekat dengan santai. Lily gak bisa ikut, katanya dia mual-mual kalau ikut, ujar Lucy. Gis mengernyit. Lily sakit? Tanyanya. Lucy mengendikan bahunya. Tidak tahu, jawabnya. Muel menggeleng pelan. Ya udah aku mau cari Lily, ucapnya yang langsung bangkit dari tempat. Ketiga temannya ditambah Lucy hanya bisa menatap punggung Muel yang mulai menjauh dengan bingung. Nadine yang ada di ruang konseling gak disamperin, sementara Lily yang katanya lagi sakit, Muel langsung bergegas menghampirinya. Muel kayaknya suka sama Lily deh, celetuk Gis. Loh, jangan sembarangan kamu Gis. Kan Lily sepupunya mereka, gak mungkin kalau Muel pacaran sama sepupu sendiri, Marcel menentang dengan tegas. Lucy menghela nafas. Sebenarnya bisa aja. Lagian kalian kayak gak tahu Muel sama Nadine. Lily itu cuma dianggap adik kecil mereka aja, soalnya kelakuan Muel sama Nadine kalau menyangkut Lily itu 11-12, jelas Lucy. Kelas sosial heboh ketika Muel sang pangeran sekolah datang dengan santai dan mencari keberadaan Lily. Tanpa pikir panjang dia langsung duduk di sebelah Lily yang kini terlihat sedang sibuk dengan bukunya. Kata Lucy kamu mual-mual, jadi gak bisa ikut ke kantin, ujar Muel. Dek. Lily menoleh dengan terkejut ketika melihat Muel yang sudah duduk di sampingnya. Pemuda itu bahkan sengaja bersandar di meja dengan tangan yang menahan kepalanya agar bebas menatap Lily. Kamu sakit ya? Tanya Muel lagi. Gak kok, aku cuma lagi males aja ke kantin, jawab Lily. Muel terkekeh kecil melihat Lily yang memanyunkan bibirnya. Terlihat begitu menggemaskan, bahkan tangan kanannya yang sedang bebas, bergerak mencubit pipi bak bakpao itu. Kenapa sih kamu itu lucu banget? Jangan cepat gede deh, soalnya aku butuh yang menggemaskan kayak kamu supaya bisa semangat, ujar Muel. Dek. Muel bisa diam tidak? Hati Lily ini lemah sekali tahu. Jujur Lily ingin sekali mengatakan hal tersebut dengan keras agar Muel berhenti menggodanya. Meski Lily tahu kalau Muel hanya menganggapnya adik kecil, tapi tetap saja dia tidak ingin terus-menerus berada di pusaran harapan yang sudah jelas kemana arahnya. Tuh, adik kecilnya Muel marah, godanya lagi. Muel, protes Lily. Hahaha, Muel tertawa. Sore itu kediaman Artadov sepertinya kedatangan tamu. Karena ada dua wanita yang duduk di ruang tengah sembari menikmati teh hangat yang sudah dihidangkan. Sudah ada kepikiran Nadine dan Muel akan lanjut ke universitas mana? Tanya wanita cantik yang kini mengenakan blus sederhana dengan celana kain berwarna hitam, tampak tersenyum ramah menyapa sang pemilik rumah yang tak kalah cantik. Meski usia mereka sudah tidak lagi muda, namun bisa dilihat mereka masih cukup bugar dan cantik. Kalau Nadine. Anak itu kadang membuat kepalaku pusing. Hari ini dia ketahuan bolos lagi, tapi dimaklumi karena memang kelas akhir sudah tidak ada kegiatan belajar, balas nyonya rumah Artadov yang tak lain adalah Andrea. Sepertinya Nadine dan Damara memang 11-12. Anak itu sudah beberapa kali mendapat hukuman dari papanya, tetap saja suka membuat onar, ujar tamu itu. Keduanya tertawa bersama, karena sifat anak mereka tidak jauh berbeda. Tapi kalau Muel, dia justru sudah memikirkan beberapa universitas yang akan dia kejar. Aku sudah bilang padanya, untuk tidak belajar terlalu keras. Mau bagaimanapun, dia sepertinya sudah memikul banyak beban saat papa menggakui Muel sebagai pewaris Artadov berikutnya, ujar Andrea. Andrea tidak bohong ketika mengatakan kalau Muel belajar sangat giat. Dia seolah-olah berpikir kalau hanya dia yang dapat diandalkan di keluarga ini,
dan selalu mengabaikan hal kecil yang membuatnya bahagia. Terkadang Andrea khawatir dengan Muel, namun dia tidak punya pilihan lain lagi selain mempercayakan apa yang menjadi keinginan putranya. Setidaknya aku bisa lega ketika melihatnya tertawa hanya karena mengganggu Lily, tambah Andrea. Mona tampak tertarik. Lily, bukankah dia putrinya Riley? Tanyanya. Iya, kamu belum bertemu dengannya? Tanya Andrea. Untuk apa? Aku hanya takut kesal melihatnya. Tidak ingat ya, dulu Riley pernah hampir mencelakaimu. Seandainya saat itu Riley tidak berubah pikiran, dan berjalan sesuai rencana, apa kamu yakin bisa melahirkan si kembar dengan selamat? Membiarkan anaknya hidup saja sudah sangat bagus, tapi kamu terlalu memanjakannya, ujar Mona. Andrea menatap Mona dengan kesal. Jangan berbicara seperti itu, mau bagaimanapun Lily adalah keponakanku, dan sampai kapanpun Riley tetap adikku, bantah Andrea. Mona seperti tidak setuju dengan ucapan Andrea. Rasa kesal dan marahnya menguasai ketika ingat bagaimana dulu Riley membuat Andrea kesulitan, bahkan ketika mereka di perusahaan. Riley. Dia bahkan merebut pria yang kamu sukai, lalu merencanakan pembunuhan terhadapmu, dan banyak sekali hal-hal yang kalau diingat membuatku heran, kenapa kamu masih memperlakukannya dengan sangat baik. Kalau aku pasti akan menjauhkannya dari anakku, kita tidak tahu siapa tahu sifat ibunya akan menurun ke anaknya bukan? Ujar Mona. Tes. Air mata itu jatuh tanpa bisa Lily tahan. Dia berdiri di balik tembok yang menjadi pembatas antara ruang tengah dengan pantry. Niatnya Lily mau membantu Bibi Ditra mengantarkan camilan untuk tamu Mami Andrea. Tapi sepertinya hal yang membuatnya penasaran sudah terjawab sekarang. Mama Lily. Orang jahat. Gumamnya yang kini menutup mulut dan membiarkan air matanya mengalir dengan deras. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.